Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau sama-sama datang menghadap ke tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau menyembah Dia pagi hari ini. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh datang menyembah Dia. Dan biar Tuhan memberikan setiap hikmat untuk kita untuk berjalan bersamanya pagi ini sampai malam dan bahkan sampai seterusnya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, Engkau kuduskan, sucikan setiap kami agar kami layak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita sama-sama siapkan hati kita sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Oh, terima kasih. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan kami dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, mulia. Seumur hidupku kami mau menyembah, menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku sembah Engkau, Kau yang terindah ya Tuhan. Kau pulihkan setiap kami dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Bapa mulia. Kau yang sanggup memulihkan setiap kami. Kau yang sanggup menyembuhkan. Oh Tuhan,
yang sanggup memberi pengharapan yang baru. Engkau yang sanggup memberikan sukacita buat kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan kami dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Kau yang kami sembah ya Tuhan. Bapa mulia. Seumur hidupku mau menyembah-Mu. Mari lebih lagi sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah ya Tuhan. Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah, menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di setiap langkah kami, di setiap waktu kami menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau yang layak untuk ditinggikan. Hanya nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau
Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kalau Engkau masih mengizinkan kami memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Iya, saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita, saya percaya bahwa Tuhan ya yang sudah membangunkan kita, Dia juga rindu untuk kita senantiasa dituntun dalam kebenaran dan rencananya. Ya, dan pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama mulai, firman Tuhan berkata di sana, saudara, Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Ya, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, ya, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat ini datang dari Rasul Paulus, saudara, bagi jemaat yang ada di Filipi. Ya, dia berkata, ya, karena itu saudara-saudaraku ya yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, kata Rasul Paulus, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Ya, Rasul Paulus berkata jemaat yang dilayaninya itu adalah mahkotanya. Kenapa? Sesuai firman Tuhan berkata, kalau kita memenangkan jiwa itu kita mendapat mahkota, saudara. Ya, jadi saya juga bersyukur saudara itu adalah mahkotaku, ya, seperti Rasul Paulus berkata, engkau itu mahkotaku. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat bagi mereka, ya, untuk tetap teguh berdiri, saudara. Dia berkata, berdirilah teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan, saudara? Ya, Rasul Paulus mengajarkan ya cara untuk berdiri teguh itu adalah dengan terus memandang kepada Kristus. Bagaimana kita bisa teguh menghadapi tantangan, pencobaan, persoalan yang datang silih berganti hari-hari ini hanyalah dengan cara ya memandang terus kepada Kristus. Tantangan bisa datang, persoalan bisa datang, tapi kalau mata kita tertuju kepada Kristus, kepada kekekalan, kita tahu bahwa semua masalah, persoalan itu mendewasakan iman kita. Bagaimana supaya kita berdiri teguh? Jadikan Kristus sebagai sauh yang kuat dalam hidup kita. Seperti yang Rasul Paulus ajarkan, Yesus Kristus adalah sauh yang kuat, tempat kita berpegang, sandaran hidup kita, sehingga kita tidak akan tergoyahkan kalau mata kita terus tertuju kepada Kristus, saudara, ya. Teguh berdiri, ya, dan pandanglah kepada Kristus, ya. Lihat kepada Dia, ya, dan ingat ya bahwa dunia ini bukanlah tempat kita. Jadi yang kedua, bagaimana cara kita teguh berdiri dalam dunia ini? Pertama, pandang pada Yesus. Kedua, ingat dunia ini sementara, bukan tempatnya kita. Sehingga fokus hidup kita itu hanya pada Tuhan, hanya pada kekekalan. Ya, dunia ini sedang berusaha, iblis berusaha untuk melemahkan iman kita sehingga kita bisa berpaling dari Kristus. Tetapi kalau kita terus memandang kepada Dia, Kristus, dan melihat bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan, ada satu tanah kekekalan yang akan kita tuju, maka kita akan teguh, saudara, berdiri di dalam Tuhan, ya. Fokus hanya kepada Tuhan. Ya, faktanya bahwa Kristus ya akan mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Percayalah bahwa Yesuslah yang pegang kendali atas hidup kita. Jangan takut, saudara. Berdiri teguh berarti itu kita dengan gigih, ya,
juga berusaha menolak segala tawaran-tawaran dunia, kita berusaha menolak segala godaan-godaan, kita berusaha menolak ajaran-ajaran palsu, karena banyak yang akan datang dengan pengajaran-pengajaran yang akan membawa pengaruh buruk bagi iman kita. Kita harus berani menolak, saudara. Ya, bahkan kita akan tetap, saudara, ya, gigih sekalipun mungkin kita akan menghadapi tantangan ya dari pihak-pihak lawan kita. Jangan takut, saudara, jangan menyerah, tetaplah berpegang kepada Tuhan. Ya, sebab kenapa? Dia yang berjanji ya akan menyertai kita kalau mata kita tertuju pada Yesus. Ya, kalau kita menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan dan percaya dengan iman, maka saya yakin dan percaya kita akan memiliki karakter yang kuat, iman yang kuat, prinsip yang teguh, sehingga kita tidak dapat digoyahkan karena kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata ayat yang kedua di sana, ya Eudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga ya Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan juga kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, Rasul Paulus berkata, saudara, mungkin ayat ini jarang dibaca, saudara, ya. Rasul Paulus berkata, Yudia telah kunasehati, ya Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, siapakah mereka ini? Ya, Paulus sedang memperingatkan jemaat yang ada di Filipi untuk ya tetap ya hidup di dalam sehati sepikir, ya. Dia berbicara kepada beberapa jemaat ya, dan juga ya ada dua pelayan Tuhan yang ada di Filipi, yaitu Eudia dan juga Sintike. Ya, mereka itu adalah ya pengerja atau pelayan Tuhan di kota Filipi, dan ya mereka itu memiliki hubungan yang rusak dan terjadi pertengkaran di antara mereka. Ya, jadi Rasul Paulus menasehati mereka supaya hidup sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya, untuk apa kita melayani Tuhan, untuk apa kita percaya Tuhan kalau kita ini hidup berantem, ribut-ribut terus. Jadi Rasul Paulus menasehati dua orang pekerja ini, ya harus hidup sehati sepikir, jangan berantem terus. Buat apa kamu melayani dalam jemaat sementara hubunganmu itu nggak baik? Ya, kita ini, saudara, bisa menjadi orang yang hidup berdamai dengan orang kalau kita ini sudah berdamai dengan Tuhan. Orang itu terlihat ya kalau dia itu di mana-mana ya selalu bermusuhan dengan siapa aja bermusuhan. Nah, ini berarti hubungannya dengan Tuhan rusak, kecuali dalam hal kebenaran loh, saudara, ya. Tapi kalau ya di dalam pelayanan ini, saudara, kita lihat ya dua orang ini nggak aku. Rasul Paulus bilang kamu tuh harus sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, bahkan kata Rasul Paulus, aku juga minta kepadamu Sunsugos, temanku yang setia, ya tolonglah mereka karena mereka telah berjuang juga dalam aku dan pekerjaan pekabaran Injil. Ya, tolong perdamaikan mereka. Jadi ini surat ditulis oleh Rasul Paulus waktu dia sedang dalam penjara. Dia menulis surat buat jemaat di Filipi. Dia mendengar ada perpecahan di dalam ya gereja Tuhan, di dalam pelayanannya, sehingga dia menegur. Ya, mari kita hidup sehati sepikir. Setelah kita teguh berdiri dalam iman tadi, mata memandang kepada Tuhan, ya ayo kita jadi sehati sepikir. Dimulai dari keluarga, rumah tangga. Tuhan itu memberkati orang yang hidup sehati sepikir, ya. Rasul Paulus bilang kalau kita hidup sehati sepikir, maka nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, kalau kita hidup sehati sepikir, maka nama-nama kita, dia bilang ya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, ya kita mau rindu sama-sama hari-hari ini kita teguh berdiri dalam Tuhan, ya bahkan kita menjadi sehati sepikir ya dengan suami, dengan anak-anak, ya kita menjadi sehati sepikir dalam Tuhan ya, supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya, saudara, ya. Rasul Paulus itu berkata ya, mari kita Tuhan ingatkan untuk kita menjadi sehati sepikir.
ya sama-sama dalam Tuhan. Ya bahkan ayat yang keempat dia bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat, jangan hidup berantem terus tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya bersukacitalah di dalam Tuhan, dia berkata saudara ya. Dan apa? Dia bilang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Mari saudara, kita bukan hanya mau teguh berdiri dalam Tuhan, tapi kita juga mau jadi sehati sepikir. Jangan banyak berantem suami istri dalam rumah, ya supaya namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Lalu yang ketiga dia sandi berkata bersukacitalah. Orang kalau bersukacita terus saudara, maka hatinya itu damai. Coba saudara bangun pagi nyanyi, saudara di kamar mandi nyanyi, saudara di mobil nyanyi, saudara di mana saja nyanyi, ya maka hidupmu itu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan yang terakhir, ya Rasul Paulus bilang hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan sampai orang mengenal kita tuh sebagai orang yang aduh itu ya orangnya jahat. Jangan sampai orang menilai kita tuh sebagai orang yang aduh kalau dia mah sudah gak usah ngomong lah, udah tahu semua orang. Tapi biarlah ketika orang melihat kita, orang melihat kebaikan Tuhan. Orang melihat waduh itu orang ya luar biasa, dia itu suka berbuat kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita semua mau berlomba di dalam ya kekudusan, bahkan di dalam perbuatan dan pekerjaan baik. Mari kita mau satukan hati, ya kita mau berkata, kukan berdiri di tengah badai Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang menerpa, banyak rintangan, kami tetap mau berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu ya memang dunia ini sedang berusaha membuat kami jauh. Tapi Tuhan ya kasih karunia-Mu menopang kami. Ketika mata kami tertuju kepada Kristus, hati kami percaya pada firman-Mu, maka itu menjadi sau yang kuat bagi kehidupan kami. Hari-hari ini mereka yang sedang tergoyahkan, Tuhan berikan kekuatan. Kami mau tetap teguh berdiri dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan menopang hidup kami sempurna, bahkan sampai pada waktu Engkau datang kali yang kedua. Mari dengan iman katakan saudara, hidup kami, ku kan berdiri di tengah badai yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Amin. Sampai kapan kami kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, amin. Dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Yesus selalu menopang hidupku. Kau selalu menopang hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami harus teguh berdiri di hari-hari terakhir ini. Betapa banyak goncangan demi goncangan. Tapi ketika kami memandang kepada Kristus, percaya pada firman, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, maka Tuhan akan berikan kami kekuatan. Tuhan berkati setiap mereka Bapa yang mungkin hari-hari ini sedang ada dalam goncangan yang begitu hebat. Biar itu tidak menggugurkan iman kami untuk terus percaya dan berpegang pada Tuhan. Setiap mereka yang sedang ada dalam masalah yang berat, dalam persoalan yang berat, Tuhan memberikan penghiburan dan jalan keluar. Biar Engkau yang meneguhkan kami Tuhan, karena kekuatan kami sangat terbatas. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus bangun pada pagi hari mencari wajah-Mu, menyembah Engkau. Tuhan berikan kekuatan-Mu Bapa untuk memulai hari ini dalam pekerjaan, mungkin dalam sekolah, studi, dalam apapun yang dilakukan. Tuhan yang pegang kendali, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Apapun yang dikerjakan tangan kami Tuhan buat berhasil, perlindungan Tuhan sempurna. Dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tuhan jagai dan lindungi yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun hari ini, Tuhan berikan umur yang panjang, kebahagiaan, damai sejahtera. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, harapan Tuhan menjadi jawaban. Berkati setiap yang sakit hari ini, mohon kesembuhan yang daripadamu Bapa, dan ucapan syukur kesembuhan secara jiwa, supaya kami tidak bersungut-sungut, marah dan kecewa kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Shalom. Kami lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus buat bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, TNI, Polri, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami memulai segala aktivitas kami dengan harapan dan percaya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.